warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Ibu harap semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Baik, pagi ini bertemu lagi bersama Ibu. Ibu pada pertemuan kali ini akan membahas tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebelum memulai belajar, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, langsung saja kita simak materi yang dapat Ibu sampaikan berikut ini. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu yang mana peran tokoh-tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini kita ketahui bahwa tidak dapat dilepaskan dari sejarah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disingkat dengan BPUPKI. Nah, kemudian BPUPKI itu merumuskan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sebelum Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, BPUPKI yang sebenarnya itu merupakan badan bentukan Jepang sudah mengadakan 2 kali sidang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang mana Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo menjabarkan pendapat mereka terkait perumusan dasar negara. Nah, dari hasil sidang ini berupa munculnya Piagam Jakarta yang baru diputuskan setelah sidang tanggal 22 Juni 1945. Nah, lalu apa itu Piagam Jakarta, Bu? Nah, jadi Piagam Jakarta itu adalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Piagam Jakarta inilah yang menjadi dasar rumusan Pancasila. Nah, berikut ini Ibu akan menjabarkan tokoh-tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Yang kedua, Muhammad Yamin. Yang ketiga, Mr. Supomo. Yang keempat, Wongsonegoro. Yang kelima, Soekarjo. Yang keenam, Marimis. Yang ketujuh, Panji Singge. Yang kedelapan, Haji Agus Salim. Kemudian yang kesembilan, Sukiman. Dan yang kesepuluh, Hussein. Yang ke-11 ada Muhammad Hatta. Dan kemudian yang terakhir ada Ahmad Subarjo. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada tokoh pendiri negara Indonesia itu sendiri dipilih merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kemajuan dan kebaikan bangsa Indonesia. Nah, anggota BPUPKI ini merupakan tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Nah, kemudian anggota BPUPKI inilah yang telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran-pemikiran yang berkembang di masyarakat pada saat itu. Nah, yang selanjutnya yaitu 2 paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu ada 2, yang mana yang pertama nasionalisme, kemudian yang kedua itu ada agama. Nah, apa itu nasionalisme, Bu? Nah, jadi nasionalisme itu adalah sikap atau ajaran untuk mencintai dan menghargai bangsa dan negara Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, apa itu agama? Agama itu adalah kepercayaan yang dimiliki setiap orang, karena kita di Indonesia memiliki ada 6 agama. Nah, dari 6 agama itu setiap orang memiliki kepercayaannya masing-masing, dan agama itu harus dijunjung tinggi
dan saling menghormati satu sama lainnya. Nah, pendiri negara itu sendiri harus didasarkan pada pemikiran yang nasionalisme, artinya memiliki sikap dan ajaran untuk mencintai, menghormati, menghargai bangsa dan negara Indonesia itu sendiri, yang mana akan dibentuknya negara yang nasionalis, negara yang berkebangsaan. Nah, walaupun memiliki perbedaan agama di antara anggota-anggota BPUPKI ini dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mana mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Dan materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan pagi hari ini terkait dengan peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jika ada pertanyaan yang kurang dipahami terkait dengan materi yang Ibu sampaikan, boleh langsung menyampaikan di grup WA. Tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan, dan semoga materi yang Ibu sampaikan tadi bisa menjadi manfaat untuk kita semua dan bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.